ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini masih menutupi semua aib-aib kita. Allah sangat baik, Allah tak pernah membongkar aib seorang hamba. Allah selalu menutupi aib-aib kita. Tetapi kadang manusia sendiri yang membongkar aibnya. Allah sudah menutupi aibnya yang di malam hari, dan di pagi hari manusia tersebut membocorkan aibnya sendiri. Saking baiknya Allah, ketika ada seorang hamba berbuat dosa di malam hari ketika sendiri, tidak ada satu orang pun yang melihat, hanya Allah yang melihat, dan ada satu malaikat yang mencatat. Allah bisikkan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertaubat. Dan jangan beritahu ini kepada malaikat-malaikat yang lain. Begitu saking baiknya Allah menutupi aib-aib kita. Tetapi ketika kita berbuat kebaikan, kita bersedekah, kita berinfak, Allah pamerkan kepada semua malaikat, wahai malaikat, lihat hambaku ini, dia bersedekah, dia berinfak, dia berzikir kepadaku. Allah sudah sangat baik kepada kita. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengingat Allah, dan seberapa sering kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, seorang Rasul rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pada peperangan Uhud, umat Islam dipukul mundur, dahi Rasulullah berdarah, pelipis beliau berdarah, gigi geraham beliau patah. Yang beliau lakukan adalah menampung darah-darah beliau, lalu mengusapnya ke dada beliau. Para sahabat bertanya, mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Dengan lembut Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan, wahai Muhammad, kalau sampai satu tetes darahmu menyentuh bumi, maka pasti Allah akan mengazab mereka semua. Allah akan meratakan mereka semua dengan tanah. Lalu sahabat kebingungan dan bertanya, kenapa engkau tidak mendoakan mereka agar celaka saja ya Rasulullah? Lihat jawaban Rasulullah, wahai sahabatku, sesungguhnya aku diutus bukan untuk melaknat. Aku diutus hanya untuk berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Begitu mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadis. Beliau menyatakan bahwa
Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang sudah meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking spesialnya sholat. Sholat ini adalah ibadah yang paling spesial. Karena tak ada satu ibadah pun yang perintahnya langsung dijemput oleh Rasulullah selain sholat. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati 7 lapisan langit, menembus ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Bahkan saking pentingnya sholat, Umar radhiyallahu anhu berkata, la islamu liman tarqas sholat. Tak pantas disebut Islam, tak pantas disebut seorang muslim orang-orang yang meninggalkan sholat. Jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa iblis laknatullah tak pernah iblis menolak untuk bersujud kepada Allah. Iblis menolak ketika dia disuruh bersujud kepada Adam alaihissalam. Kenapa dia menolak? Karena kata iblis laknatullah, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Mana mungkin aku mau sujud sama dia? Namun iblis tak sekalipun berani meninggalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan. Coba kita lihat sekarang. Betapa banyak manusia yang berani meninggalkan sholat. Apakah manusia-manusia seperti ini merasa lebih hebat daripada Allah? Betapa banyak manusia-manusia yang sekarang berani meninggalkan sholat, bahkan merasa tak bersalah, tak berdosa akan meninggalkan sholat tersebut. Jamaah Jumat sekalian, sholat ini adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya tak ada penawaran sama sekali. Kalau Anda tak sanggup untuk berdiri dalam melakukan sholat, duduk. Kalau Anda tak sanggup juga untuk duduk dalam melakukan sholat, silahkan berbaring. Kalau Anda di dalam perjalanan, silahkan jamak sholat Anda. Jika ada kendala atau apa, terjebak di kendaraan, silahkan sholat di dalam kendaraan. Yang penting jangan tinggalkan sholatmu. Seburuk apapun kita, sehina apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita melakukan maksiat, tapi tolong jangan tinggalkan sholat ini. Tapi saya suka melakukan hal-hal yang haram, sholat. Saya masih suka makan makanan yang haram, sholat. Saya masih suka main judi, sholat. Karena sholat itulah yang akan merubahmu menjadi pribadi yang lebih baik. Man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Inna awwala ma yuhasabu 'inda yaumil qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal pertama dari seorang hamba yang dihisab di yaumil akhir kelak itu adalah sholatnya. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat kita. Dan jangan pernah berpikir tunggu sudah baik dulu baru sholat. Ini adalah pemikiran yang salah. Kalau kita nunggu diri kita baik dulu baru sholat, maka kita nggak akan sholat-sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau sholat juga tak mampu membentengi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, pasti ada yang salah dalam sholat kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam sebuah hadis menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang salat berjamaah. Bukan hanya tidak meninggalkan salat, tapi dia salat berjamaah. Bahkan hukum seorang lelaki untuk salat di masjid secara berjamaah itu hukumnya hampir wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diceritakan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis ke-1044 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa seorang buta, lelaki buta datang ke Rasulullah untuk meminta keringanan agar dia sholat di rumah saja karena matanya buta dan tak punya siapa-siapa untuk menuntunnya ke masjid. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah kembali bertanya, apakah kau mendengar seruan azan tersebut? Apakah kau mendengar panggilan ibadah itu? Si buta menjawab, ya, saya mendengar ya Rasulullah. Lalu jawaban Rasulullah, penuhilah panggilan tersebut, hadirilah sholat jamaah. Itu jawaban Rasulullah. Namun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah muakkad. Dalam hadis yang lain, hadis Bukhari nomor hadis ke-609 dan 610, dan juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-1036 dan 1039, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Berarti salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Tapi ada juga orang-orang yang senantiasa salat di masjid tapi ujung-ujungnya dia di neraka. Jamaah rahimakumullah, dahulu ada seorang lelaki di zaman Rasulullah bernama Abdullah bin Ubay. Dia salat selalu pas di belakang Nabi. Selalu pas di belakang Nabi. Tak pernah tinggal. Namun ketika Nabi tak ada di sisinya, dia tak lagi bersama Nabi. Dia menjelekkan Nabi, dia menghalangi dakwah Nabi, dia menjelek-jelekkan Nabi, menghalangi strategi-strategi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang seperti ini disebut munafik di dalam Al-Quran dan tempatnya di neraka. Orang munafik masih sholat, tempatnya di neraka. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, tempatnya mau di mana? Di Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi ada orang yang meninggalkan sholat. Siapa orang-orang yang celaka dalam sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat kita. Jika orang yang sholat saja masih bisa celaka, masih bisa masuk neraka, apalagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Hei manusia, Anda yang menginginkan surga Firdaus, Anda yang ingin bersanding dengan Rasulullah di surga nanti, yang ingin ringan hisabnya nanti di akhirat, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat mulia, sahabat Rasulullah yang mulia, surah Abasa turun pada beliau. Matanya tak mampu melihat, jarak rumahnya ke masjid jauh, begitu jauh. Namun Masya Allah, tak pernah tinggal sholat di masjid. Matanya yang buta dan jarak rumahnya yang jauh dari masjid itu tak menghentikan langkah dan semangatnya untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Anda sahabat bukan, Nabi bukan, tabi'in bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan. Tak ada satu huruf pun sampai sekarang yang turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tak sejauh jarak rumah
sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum. Kita dikaruniai Allah mata yang mampu melihat dengan sehat. Kalau dengan ini semua juga tak mampu menyentuh hati kita untuk sekedar sholat berjamaah di masjid dan tidak meninggalkan sholat, katakan kepada Allah, apa yang membuat Anda layak? Apa yang membuat Anda pantas untuk berada di dalam surganya Allah? Apa yang membuat Anda layak untuk mendapatkan surga Firdaus dan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal 'arsya idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. أيها الناس أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.